Sanksi baru pengendara mabuk diberlakukan per 1 Juli. Pengendara yang menolak diperiksa akan didenda maksimal 180.000 dolar Taiwan. Penumpang mobil lainnya juga akan didenda. Aparat kepolisian juga akan menggunakan kamera udara. 如果有发现这个前方有违规的民众比如说有蛇行的甚至有酒驾的其实我们在我们路检点的前方几个路口我们其实都有布置缓拦截点的一个勤务Kepolisian Taichung Cabang Chinsui telah menemukan 8 kasus pengemudi mabuk, 1 kasus pengemudi berbahaya, dan 11 kasus pelanggaran lalu lintas. Bila kamera udara menemukan kendaraan mencurigakan akan diinformasikan kepada pos blokir di jalan. Jumlah denda pengemudi mabuk pada pengendara motor tidak berubah, yakni 15.000 hingga 90.000 dolar Taiwan dan 30.000 hingga 120.000 dolar Taiwan bagi pengemudi mabuk. Hukum progresif juga diterapkan pada UU baru. Pengemudi yang menolak diperiksa akan didenda 180.000 dolar Taiwan. Warga memiliki pendapat berbeda mengenai UU baru tersebut. Selain mobil dan motor, sanksi pengemudi mabuk juga berlaku bagi motor otomatis. Denda akan dijatuhkan bila konsentrasi alkohol melebihi 0,15 mg atau setara dengan konsumsi 2 botol bir. Bila pekerja migran didapatkan mengemudi mabuk, maka izin kerjanya akan dicabut dan ia tidak dapat bekerja lagi di Taiwan. Sebuah peternakan ayam di Kabupaten Changhua dilanda wabah flu burung. Sejak akhir Juni, 3 peternakan ayam di desa Tacheng terkontaminasi virus H5N2 subtipe flu burung. Biro Karantina Hewan Changhua telah memusnahkan sekitar 60.000 ekor ayam. Kabupaten Changhua telah dilanda 9 kasus flu burung tahun ini. 在最近这个10天内，我们总共接获了大城乡，总共有3场的高病原禽流感的这个案例的通报。那我们也扑杀了将近6万只的这个土鸡。 Selain menggunakan mobil disinfektan, Badan Karantina juga meningkatkan upaya sterilisasi lingkungan peternakan untuk mengantisipasi penyebaran wabah flu burung. Pil disinfektan juga telah diberikan kepada 4 desa yang dilanda wabah agar dapat menekan kontaminasi wabah flu burung. Banyak orang yang menggunakan termos bukan hanya dapat menjaga suhu air, namun juga ramah lingkungan. Namun seorang pria yang setiap harinya menggunakan termos selama 20 tahun menderita keracunan timbal akibat salah pakai. Ia meninggal kurang dari 1 tahun diagnosis. 不锈钢材质的，因为里面你刷不到，你用钢刷很努力的刷出了一些刮痕，除了一些重金属容易溶出之外，也容易藏污纳垢。我们建议就不要再使用了。那另外，如果说我们讲说一些陶瓷内胆、玻璃内胆的，这个可能可以使用的时间会比较长久一些。 Keracunan timbal disinyalir merupakan akibat salah guna termos. Termos tidak tahan cairan asam dan basa. Bila bahan termos buruk, logam timbal, kadmium, dan kromium mudah larut sehingga menyebabkan anemia, gagal hati, ginjal, serta otak. Warga diingatkan untuk waspada dalam memilih bahan termos. Berdasarkan perusahaan konsultan Inggris Henley & Partners, paspor terbaik di dunia tahun 2019 kuartal ketiga adalah Jepang dan Singapura. Taiwan berada di peringkat 30, naik 24 urutan selama 10 tahun. Taiwan 呢，名列第30名。那这个最主要就是根据护照的好用度，那它的评审的标准是有关于免签或者是护照的可信度。 Jepang dan Singapura memiliki 189 negara bebas visa. Finlandia, Jerman, dan Korea Selatan yang berada di peringkat kedua memiliki 187 negara bebas visa. Taiwan yang ada di urutan ke-30 memiliki 146 negara bebas visa, sementara RRT ada di peringkat ke-74. Peringkat paspor Taiwan mengalami peningkatan akibat pemberlakuan bebas visa dengan pihak Amerika tahun 2012. Tahun lalu ada 7.892 kasus wisata yang diberikan bantuan darurat. 60% diantaranya adalah kehilangan paspor. Warga diingatkan untuk menggunakan aplikasi Line Kemenlu untuk informasi bantuan darurat.